Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi indah yang tak pernah menyentuh kehidupan nyata saya, hingga hari itu tiba ketika sebuah oto sederhana mengubah segalanya. Di tengah hiruk-pikuk acara reality show di Jakarta, saya, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa, tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional karena ciuman tak terduga dengan seorang aktor terkenal. Itu bukan hanya skandal, itu adalah pukulan telak bagi masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional, membuat jutaan orang di media sosial berdebat sengit tentang hak kami untuk mencintai. Disinilah semuanya dimulai. Nama saya Arjuna, atau biasa dipanggil Jun, seorang pemuda berusia 25 tahun yang tumbuh di lereng Gunung Merapi. Hidup saya sederhana, membantu orang tua di sawah, sesekali bekerja paruh waktu di KAI kecil di Yogyakarta. Saya tak pernah membayangkan akan terlibat dalam dunia hiburan, apalagi sebuah acara reality show bernama The Indostar West yang ditayangkan di televisi nasional. Acara itu mencari bakat baru di bidang akting, modeling, dan musik dengan peserta dari seluruh Nusantara. Saya mendatar karena dorongan teman, berpikir ini kesempatan untuk keluar dari rutinitas desa. Tapi di balik panggung yang gemerlap, saya bertemu dengan dia, Raja, aktor papan atas yang dijuluki Otto Rajad karena wajahnya yang selalu sempurna di setiap jepretan kamera. Raja atau nama aslinya Raden, berusia 28 tahun, lahir di keluarga bangsawan Jawa yang kaya raya di Solo. Dia sudah membintangi puluhan sinetron dan film, dikenal sebagai idola remaja dengan senyum memikat dan karisma yang tak tertandingi. Di acara itu, dia menjadi juri tamu, tapi entah bagaimana, kami sering bertemu di belakang panggung. Pertama kali kami berbicara, saat istirahat syuting di studio di Jakarta. Saya sedang duduk sendirian, memegang secangkir kopi tubruk, ketika dia mendekat. "Kamu dari Yogyakarta, ya? Aku suka makanan di sana, gudegnya enak sekali," katanya dengan suara lembut yang membuat hati saya berdegup kencang. Saya tersenyum gugup, tak menyangka seorang selebriti seperti dia mau bicara dengan peserta biasa seperti saya. Seiring berjalannya acara, interaksi kami semakin intens. Di tantangan pertama, kami harus berpasangan untuk adegan drama romantis. Kebetulan saya dipasangkan dengan Raja sebagai mentor. Saat latihan, tangannya menyentuh bahu saya, dan ada getar aneh yang saya rasakan. "Kamu punya bakat alami, Jun, jangan ragu," bisiknya. Malam itu, setelah syuting, kami jalan-jalan di sekitar Monas, berbagi cerita tentang masa kecil. Saya cerita tentang desa saya, tentang bagaimana saya selalu merasa berbeda karena ketertarikan saya pada sesama pria, tapi tak pernah berani mengakuinya. Raja mendengarkan dengan mata penuh empati. "Aku juga pernah merasa begitu. Di keluarga seperti milikku, cinta seperti ini adalah tabu besar. Hubungan kami berkembang diam-diam di hotel tempat peserta menginap, kami sering bertemu di lobi atau taman. Suatu malam, di balkon kamar, kami berbincang hingga larut. 'Kenapa kamu ikut acara ini?' tanya saya. Raja tersenyum pahit. 'Untuk melarikan diri dari tekanan. Keluargaku ingin aku menikah dengan gadis pilihan mereka, tapi hatiku milik orang seperti kamu.' Kata-katanya membuat saya terpana. Itu pertama kalinya saya merasakan cinta yang begitu dalam, tapi juga takut. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan seperti ini bisa menghancurkan karir dan kehidupan. Tapi cinta membuat kami nekat. Di minggu ketiga acara, ada tantangan Otto bersama di Pantai Anyer. Kami berdua berpose sebagai pasangan dalam skenario romantis. Saat matahari terbenam, kamera menangkap momen ketika Raja memeluk saya dari belakang, dan tanpa sadar, bibir kami bertemu dalam ciuman singkat. Itu bukan bagian dari skrip, itu murni dari hati. Otto Graer terkejut, tapi Otto itu bocor ke media sosial. Malam itu, hashtag Otto Rajajun meledak. Ribuan komentar membanjiri, ada yang mendukung, bilang ini era baru toleransi,
tapi lebih banyak yang mengecam, menyebut kami penyimpang dan menghancurkan moral bangsa. Keesokan harinya, studio gempar. Produser memanggil kami berdua. Ini bisa jadi skandal besar, tapi juga rating tinggi, kata mereka. Raja membela kami. Ini bukan gimmick. Ini nyata. Saya hanya bisa mengangguk, hati campur aduk antara bahagia dan cemas. Keluarga saya di desa menelepon, ayah marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang. Tapi saya tak bisa mundur. Raja menjadi penyemangat saya. Kita hadapi bersama, Juni. Konflik mulai muncul. Ada peserta lain, namanya Dion, yang iri dengan perhatian yang saya dapat. Dia adalah model dari Bali, ambisius dan licik. Diam-diam, dia mencoba mendekati Raja, berpura-pura berteman. Suatu hari, saya melihat mereka berdua di kai hotel, tertawa bersama. Hati saya panas. Apa artinya ini? Tanya saya pada Raja malam itu. Dia menjelaskan, hanya bicara bisnis. Jangan cemburu. Tapi keraguan mulai tumbuh. Di tengah tekanan, cinta kami semakin dalam. Kami curi-curi waktu di Jakarta, jalan di malam hari di kawasan kota tua, berpegangan tangan di kegelapan. Raja cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia dipaksa akting sebagai pria lurus di depan publik, sementara hatinya hancur. Kamu yang pertama membuatku merasa bebas, katanya. Saya balas, dan kamu yang membuatku percaya pada cinta. Tapi badai datang. Dion ternyata merekam percakapan pribadi kami dan membocorkannya ke media. Video itu viral, suara kami bicara tentang rencana masa depan, tentang meninggalkan acara untuk hidup bersama. Media sosial meledak lagi. Boykot Indostar West trending. Sponsor mundur, produser marah. Raja dipanggil keluarganya ke Solo. Kamu harus putuskan ini atau kami cabut dukungan, ancam ayahnya. Saya merasa dikhianati. Dion mendekati saya, pura-pura simpati. Raja hanya main-main. Dia takkan tinggalkan kemewahannya untukmu. Kata-katanya menusuk. Malam itu saya konfrontasi Raja. Benarkah kamu akan tinggalkan aku? Air mata mengalir. Raja memeluk saya. Tidak, Jun, aku pilih kamu. Tapi tekanan terlalu besar. Di episode final acara, Raja mengumumkan mundur dari dunia hiburan. Keputusan Raja itu seperti bom waktu. Acara reality show yang seharusnya menjadi puncak karir saya malah menjadi mimpi buruk. Setelah pengumuman itu, kami berdua dikeluarkan dari acara. Saya kembali ke Yogyakarta, tapi desa tak lagi sama. Tetangga bergunjing, anak-anak kecil menunjuk-nunjuk. Ibu menangis diam-diam, ayah tak mau bicara. Kamu bikin kami malu di mata masyarakat, katanya suatu malam. Saya hanya bisa diam, hati hancur. Raja menghubungi saya lewat telepon rahasia. Makan aku, Jun, aku harus sembunyi dulu di Solo. Suaranya gemetar. Kami bicara berjam-jam, merencanakan pertemuan. Akhirnya, kami sepakat bertemu di Bali, tempat netral jauh dari sorotan. Saya naik bus malam ke Denpasar, hati penuh harap dan takut. Di sana, di sebuah ila kecil di Ubud, kami bertemu lagi. Raja terlihat lebih kurus, mata sayu. Aku kehilangan segalanya, kontrak, keluarga. Tapi aku tak kehilanganmu, katanya sambil memeluk saya erat. Di Bali, kami hidup seperti pasangan biasa. Pagi hari jalan-jalan di sawah terasering, makan di warung kecil, menonton tari kecak di malam hari. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kebebasan. Ini seperti mimpi, gumam saya saat kami duduk di pantai Kuta, melihat matahari terbenam. Raja tersenyum. Ini realita kita sekarang. Tapi bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Media masih memburu kami. Ada wartawan yang menyamar, mencoba ambil oto. Suatu hari, Dion muncul lagi. Dia datang ke ila kami, pura-pura minta maaf.
Aku salah Jun, aku iri karena raja memilihmu. Tapi matanya licik. Malam itu setelah dia pergi, raja menerima telepon dari agen lamanya. Ada tawaran ilmu besar, tapi syaratnya, putus dengan Jun dan nikah dengan aktris. Raja menolak, tapi saya lihat keraguan di matanya. Kamu layak dapat yang lebih baik, katanya. Kami bertengkar hebat. Jangan bohongi dirimu. Kamu rindu sorotan itu, jerit saya. Pagi berikutnya, raja hilang. Hanya catatan aku harus pikirkan ini sendirian. Hati saya hancur. Saya cari dia di seluruh Bali, dari Seminyak ke Uluwatu. Akhirnya, saya temukan dia di sebuah pura kecil, berdoa. Aku tak bisa tinggalkanmu, Jun, tapi aku takut menyakitimu lebih dalam. Kami berpelukan di bawah hujan tropis, air mata bercampur air hujan. Tapi pengkhianatan sesungguhnya datang dari keluarga raja. Ayahnya mengirim orang untuk menyelamatkan dia. Mereka datang malam-malam, memaksa raja ikut pulang ke Solo. Saya ditinggal sendirian, dicegah ikut. Ini untuk kebaikan kalian, kata mereka. Saya kembali ke Yogyakarta, hati kosong. Media sosial masih ramai, ada petisi dukungan untuk kami, tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka. Saya bekerja di KAE, tapi pelanggan sering mengenali saya. Kamu yang di Oto itu, ya, tanya mereka. Saya hanya tersenyum pahit. Raja sesekali kirim pesan rahasia, aku rindu kamu. Tapi dia terjebak di rumah keluarga, dijaga ketat. Suatu hari, berita mengejutkan, raja akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga terpandang. Itu seperti pisau menusuk hati. Saya tak percaya. Saya naik kereta ke Solo, menyusup ke pesta pertunangan. Di sana, saya lihat raja berdiri kaku di samping calon istrinya. Mata kami bertemu, penuh kesedihan. Malam itu, dia kabur dari rumah dan bertemu saya di taman kota. Ini paksaan, Jun, ayahku ancam bunuh diri jika aku tolak. Air matanya mengalir. Kami bicara hingga pagi, merencanakan pelarian. Tapi rencana kami bocor. Dion ternyata bekerja sama dengan keluarga raja. Dia yang membocorkan semuanya. Kami dikejar, tapi berhasil kabur ke Jakarta. Di sana, kami sembunyi di apartemen kecil. Kita mulai dari nol, kata raja. Kami bekerja apa saja, saya di KAE, dia sebagai guru akting priat. Cinta kami diuji, tapi semakin kuat. Di tengah kesulitan ada cahaya. Komunitas di Indonesia mulai mendukung kami secara terbuka. Ada acara diskusi online tentang hak-hak kami. Oto lama kami menjadi simbol perjuangan. Suatu hari, ayah raja datang. Aku salah. Aku tak mau kehilangan anakku. Itu momen rekonsiliasi. Keluarga mulai menerima, meski pelan. Hidup kami di Jakarta mulai stabil. Saya dan raja menyewa apartemen kecil di kawasan Tanah Abang, jauh dari kemewahan masa lalu. Pagi hari, saya bangun lebih dulu membuat nasi goreng sederhana. Raja masih tidur, wajahnya damai. Selamat pagi, sayang, bisik saya saat membangunkannya. Dia tersenyum, menarik saya ke pelukannya. Momen-momen kecil seperti ini yang membuat kami bertahan. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Dion masih mengintai. Dia muncul di media, wawancara tentang kesalahan kami. Mereka menghancurkan citra hiburan Indonesia, katanya. Itu memicu gelombang hate comment di Instagram kami. Saya blokir semuanya, tapi raja terpengaruh. Mungkin kita harus pisah sementara, katanya suatu malam. Saya marah. Jangan. Kita sudah sejauh ini. Konflik memuncak ketika produser lama acara reality show menghubungi raja. Kami ingin buat sequel dengan kalian sebagai bintang tamu. Ini kesempatan comeback. Raja tergoda. Ini bisa ubah hidup kita, Jun. Tapi saya ragu.
Ingat apa yang terjadi dulu. Kami bertengkar lagi, tapi akhirnya setuju dengan syarat, cerita kami diceritakan secara jujur, tanpa sensor. Syuting sequel di Bali lagi. Kami kembali ke Pantai Anyer, tempat oto legendaris itu. Kamera menangkap kami berdua, tapi kali ini dengan dukungan tim. Tapi Dion diundang sebagai peserta. Dia provokasi terus. Raja, kamu pantas lebih baik daripada dia. Suatu malam di pesta acara, Dion mabuk dan coba cium Raja. Saya lihat, hati panas. Tinju saya mendarat di wajahnya. Skandal baru meledak. Pertarungan Jundion trending. Media bilang saya pemarah, Raja pembela. Tapi ini membuka mata banyak orang. Wawancara kami viral, cinta kami bukan dosa. Ini tentang hak hidup bahagia. Dukungan membanjiri dari selebriti lain, bahkan politisi progresi. Di tengah kekacauan, Raja jatuh sakit. Stres membuatnya demam tinggi. Saya rawat dia di hotel, tak tidur berhari-hari. Makan aku, Jun, aku bikin kamu susah. Saya pegang tangannya. Kita bersama selamanya. Momen itu memperdalam ikatan kami. Setelah pulih, kami lanjut syuting. Episode final, kami berdua berdiri di panggung, memegang tangan. Terima kasih atas dukungan. Cinta tak kenal gender, kata Raja. Penonton bertepuk tangan. Rating melonjak. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Agen Raja diam-diam deal dengan keluarga, memaksa dia pilih karir atau saya. Raja pilih saya, tapi agen bocorkan kontrak palsu. Media bilang Raja nikah diam-diam, saya shock, tinggalkan dia. Saya kabur ke Yogyakarta, hati hancur. Ayah menyambut saya. Kembali saja anakku. Tapi malam itu, Raja datang. Itu bohong. Agenku khianati aku. Kami rekonsiliasi di bawah bintang. Hidup berlanjut. Kami buka kai kecil di Jogja bernama Cinta Bebas. Tempat itu jadi gathering komunitas LB. Kami bahagia meski sederhana. Kai kami berkembang. Setiap hari pelanggan datang tak hanya untuk kopi tapi cerita. Ada pasangan sesama jenis yang curhat mencari nasihat. Kalian inspirasi kami, kata mereka. Raja tersenyum, kami juga belajar dari kalian. Saya lihat dia bahagia jauh dari sorotan kamera. Tapi masa lalu kembali menghantui. Keluarga Raja datang ke Kai. Ayahnya dengan wajah keras duduk di meja sudut. Aku mau bicara. Hati saya deg-degan. Raja pegang tangan saya di bawah meja. Ayahnya cerita, dulu aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku lihat kamu bahagia. Itu momen damai. Mereka mulai datang sering bahkan bantu bisnis. Dion setelah skandal hilang dari publik. Tapi suatu hari dia datang ke Kai minta maaf sungguhan. Aku salah besar. Iri buta membuatku jahat. Kami maafkan dia meski pelan. Itu pelajaran tentang pengampunan. Cinta kami semakin matang. Kami adopsi anjing liar dari jalan, namanya Merapi, simbol asal kami. Pagi hari jalan-jalan di Malioboro, malam bicara mimpi. Somedai kita ke Bali lagi, bangun rumah kecil, kata Raja. Tapi ujian baru datang. Saya didiagnosis penyakit kronis dari stres masa lalu. Dokter bilang butuh perawatan mahal. Raja jual aset sisa, tapi tak cukup. Kita jual Kai, katanya. Saya tolak. Ini mimpi kita. Kami Crowdfund Online, cerita perjuangan. Dukungan datang dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Di rumah sakit, Raja tak pernah tinggalkan saya. Kamu harus sembuh untuk kita. Air matanya jatuh. Saya pegang tangannya. Aku kuat karena kamu. Setelah sembuh, kami lebih menghargai hidup. Kami ikut kampanye hak LGBTQ, bicara di seminar. Cinta adalah hak semua orang, kata kami.
Konflik terakhir, undang-undang baru tentang pernikahan sesama jenis diusulkan. Kami jadi aktivis demo di Jakarta. Ada bentrok dengan kelompok oposisi. Raja terluka ringan. Ini demi masa depan, katanya. Akhirnya undang-undang tak lolos, tapi kesadaran masyarakat naik. Kami kembali ke Jogja lebih kuat. Tahun berganti. Kayak kami jadi landmark. Kami ekspansi ke Bali, buka cabang di Ubud. Raja kembali akting, tapi hanya proyek independen tentang isu sosial. Aku tak mau lagi pura-pura, katanya. Kami adopsi anak yatim meski secara hukum sulit. Kami jadi orang tua angkat untuk seorang remaja dari panti asuhan di Solo. Namanya Bima, mirip nama pahlawan wayang. Kalian ayahku sekarang, katanya. Itu buat kami lengkap. Tapi pengkhianatan lama muncul lagi. Agen lama raja tuntut dia atas kontrak lama. Pengadilan di Jakarta. Kami hadapi bersama. Saksi-saksi dukung kami, termasuk Dion yang berubah. Hakim putuskan kami menang. Ini kemenangan untuk keadilan, kata raja. Di pengadilan, ayah raja bersaksi untuk kami. Anakku bahagia, itu yang penting. Rekonsiliasi penuh. Hidup damai. Kami liburan ke Lombok, naik Gunung Rinjani. Di puncak, raja berlutut. Jun, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Meski tak resmi, itu pernikahan kami. Komunitas rayakan. Oto kami lagi iral, tapi kali ini positif. Cinta Jun Raja simbol harapan. Waktu berlalu, kami tua bersama. Kai berkembang jadi cain kecil. Bima lulus kuliah jadi aktis. Terima kasih, ayah-ayah, katanya. Raja dan saya duduk di teras, lihat matahari terbenam. Dari Oto itu sampai sekarang, gumam saya. Raja tersenyum. Cinta kita menang. Kami bantu banyak pasangan. Cerita kami jadi buku inspirasi. Di akhir hayat, kami tahu, cinta kami personel, tapi dampaknya abadi. Akhir yang bahagia, dengan pelajaran, cinta tak kenal batas, asal dengan hati tulus.